teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok gangguan sistem muskuloskeletal yang akan membahas mengenai gout arthritis. Kami beranggotakan saya sendiri Anissa Rahma Putri, dan yang kedua ada teman saya Kerlin Priscilia Amahoru, dan yang ketiga ada Safita Dewi Listianingsih, dan keempat ada Harminingsih Indah Pamerang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tresya Sujiana M. Nursklimlit dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sebelum kita membahas mengenai gout arthritis, saya akan memaparkan mengenai sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal manusia disebut sebagai sistem lokomotor yang memberikan kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang-tulang kerangka, otot, tulang rawan, tendon, ligamen, sendi, dan jaringan ikat lainnya yang mendukung dan mengikat jaringan dan organ. Kemudian, fungsi dari kerangka itu sendiri yaitu yang pertama sebagai penyangga atau penyokong berat badan, yaitu memelihara sikap tegak tubuh manusia dan menahan gaya tarikan serta gaya tekanan. Yang kedua, sebagai pelindung atau proteksi, yaitu membentuk rongga yang melindungi struktur yang halus seperti otak, medula spinalis, jantung, paru, alat-alat dalam perut, dan panggul. Yang ketiga, sebagai penyimpanan kalsium. Yang keempat, sebagai hematopoiesis, yaitu sumsum tulang sebagai tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, sebagai formasi kerangka, yaitu membentuk rangka tubuh untuk menentukan bentuk dan ukuran tubuh. Yang keenam, sebagai formasi sendi, yaitu membentuk persendian yang bergerak bergantung pada kebutuhan fungsional. Yang ketujuh, sebagai tempat perlekatan otot. Kita akan membahas mengenai gout arthritis. Yang pertama mengenai pengertian gout arthritis, yang kedua mengenai klasifikasi, yang ketiga mengenai etiologi, yang keempat mengenai tanda dan gejala, yang kelima mengenai patofisiologi, yang keenam mengenai komplikasi, ketujuh mengenai diagnosa, dan yang kedelapan mengenai manifestasi klinis, yang kesembilan mengenai pemeriksaan penunjang, dan yang ke-10 mengenai penata laksanaan dari gout arthritis. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai pengertian gout arthritis. Gout adalah bentuk inflamasi artritis kronis, bengkak dan nyeri yang paling sering di sendi besar jempol kaki. Namun, gout tidak terbatas pada jempol kaki, dapat juga mempengaruhi sendi lain termasuk kaki, pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, siku, dan kadang di jaringan lunak dan tendon. Penyakit asam urat atau gout merupakan penyakit akibat penimbunan kristal monosodium urat pada fase lanjut membentuk topus di dalam tubuh sehingga menyebabkan nyeri sendi yang disebut gout arthritis. Yang kedua, terdapat klasifikasi mengenai gout. Yang pertama, gout primer. Penyebab kebanyakan belum diketahui atau yang disebut dengan idiopatik. Hal ini diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat. Hiperurisemia atau berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh dikatakan dapat menyebabkan terjadinya gout primer. Yang kedua, gout sekunder. Gout sekunder dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelainan yang menyebabkan peningkatan biosintesis de novo, kelainan yang menyebabkan peningkatan degradasi ATP atau pemecahan asam nukleat, dan kelainan yang menyebabkan sekresi menurun. Yang ketiga, terdapat etiologi dari gout arthritis. Yang pertama yaitu hiperurisemia. Keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat darah di atas normal. Hiperurisemia akibat produksi asam urat yang berlebihan diperkirakan terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, kekurangan enzim menyebabkan kekurangan inosin monofosfat atau IMP atau
purin, nukleotid yang mempunyai efek feedback inhibition proses biosintesis de novo. Yang kedua, penurunan pemakaian ulang menyebabkan peningkatan jumlah PRPP yang tidak dipergunakan. Peningkatan jumlah PRPP menyebabkan biosintesis de novo meningkat. Yang ketiga, kekurangan enzim HPRT menyebabkan hipoksantin tidak bisa diubah kembali menjadi IMP, sehingga terjadi peningkatan oksidasi hipoksantin menjadi asam urat. Yang kedua, genetik. Jika anggota keluarga mengidap GOUT, kemungkinan besar seseorang dalam keluarga tersebut akan mendapatkan penyakit GOUT juga. Yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup yang tidak baik seperti berlebihan mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko GOUT, dan berlebihan mengonsumsi soda dapat meningkatkan risiko asam urat karena soda mengandung fruktosa. Yang keempat, jenis kelamin dan usia. GOUT lebih sering terjadi pada pria daripada wanita, atau sampai sekitar usia 60 tahun. Yang kelima, kondisi kesehatan lainnya, seperti kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung dapat meningkatkan risiko terjadinya gout arthritis. Selanjutnya, mengenai tanda dan gejala gout arthritis, yaitu yang pertama, nyeri tiba-tiba dan parah pada sendi, biasanya di tengah malam atau dini hari. Yang kedua, nyeri di sendi, rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. Yang ketiga, kekakuan pada sendi yang menyebabkan terbatasnya pergerakan. Dan yang keempat, sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Selanjutnya, mengenai patofisiologi gout arthritis. Dalam keadaan normal, kadar asam urat di dalam darah pada pria kurang dari 7 mg per desiliter dan pada wanita kurang dari 6 mg per desiliter. Apabila konsentrasi asam urat dalam serum lebih dari 7 mg per desiliter, dapat menyebabkan penumpukan kristal monosodium urat pada ibu jari, pergelangan kaki, pergelangan tangan, lutut, dan siku. Serangan gout tampaknya berhubungan dengan peningkatan atau penurunan secara mendadak kadar asam urat dalam serum. Jika kristal asam urat mengendap dalam sendi, akan terjadi respon inflamasi dan dapat terjadi serangan gout. Selanjutnya, mengenai komplikasi dari gout arthritis. Penderita gout minimal mengalami albuminuria sebagai akibat gangguan fungsi ginjal. Terdapat 3 bentuk kelainan ginjal yang diakibatkan hiperuricemia dan gout, yaitu yang pertama, nefropati urat, yaitu deposisi kristal urat pada interstitial medula dan piramid ginjal, merupakan proses yang kronis ditandai oleh adanya reaksi sel giant di sekitarnya. Yang kedua, nefropati asam urat, yaitu presipitasi asam urat dalam jumlah yang besar pada ductus colectivus dan ureter, sehingga menimbulkan keadaan gagal ginjal akut. Disebut juga sindrom lisis tumor dan sering didapatkan pada pasien leukemia dan limfoma pasca kemoterapi. Yang ketiga, nefrolithiasis, yaitu batu ginjal yang didapatkan pada 10-25% dengan gout primer. Berikutnya mengenai diagnosa artritis, yaitu yang pertama, inflamasi berkembang maksimum dalam 1 hari. Yang kedua, kemerahan diamati lebih dari 1 sendi, nyeri atau bengkak pada persendian, metatarsophalangeal pertama atau podagra. Yang ketiga, serangan unilateral persendian tarsal. Yang keempat, adanya topus atau terbukti atau dicurigai. Yang kelima, adanya hiperuricemia. Yang keenam, adanya monosodium mikrokristal monohidrat urat pada cairan sendi selama serangan.
Selanjutnya, kita akan memasuki manifestasi klinis dari gout arthritis, yaitu terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap 1 atau tahap gout arthritis akut, yaitu serangan pertama biasanya terjadi antara umur 40-60 tahun pada laki-laki, dan setelah 60 tahun pada perempuan. Onset sebelumnya 25 tahun merupakan bentuk tidak lazim artritis gout, yang mungkin merupakan manifestasi adanya gangguan enzimatik spesifik, penyakit ginjal atau penggunaan siklosporin. Tahap yang kedua atau tahap gout interkritikal. Pada tahap ini, penderita dalam keadaan sehat selama rentang waktu tertentu. Rentang waktu setiap penderita berbeda-beda, dari rentang waktu 1 sampai 10 tahun, namun rata-rata rentang waktunya antara 1 sampai 2 tahun. Panjangnya rentang waktu pada tahap ini menyebabkan seseorang lupa bahwa dirinya pernah menderita serangan gout arthritis akut. Kemudian pada tahap 3 atau tahap gout arthritis akut intermiten. Setelah melewati masa gout interkritikal selama bertahun-tahun tanpa gejala, maka penderita akan memasuki tahap ini yang ditandai dengan serangan artritis yang khas seperti di atas. Selanjutnya, penderita akan sering mendapatkan serangan atau kambuh yang jarang antara serangan yang satu dengan serangan berikutnya makin lama makin rapat dan lama serangan makin lama makin panjang, dan jumlah sendi yang terserang makin banyak. Kemudian tahap 4 atau tahap gout arthritis kronik Topha Sequus. Tahap ini terjadi bila penderita telah menderita sakit selama 10 tahun atau lebih. Pada tahap ini akan terbentuk benjolan-benjolan di sekitar sendi yang sering meradang yang disebut sebagai topi. Topi ini berupa benjolan keras yang berisi serbuk seperti kapur yang merupakan deposit dari kristal monosodium urat. Topi ini akan mengakibatkan kerusakan pada sendi dan tulang di sekitarnya. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium yang meliputi: pertama, seseorang dikatakan menderita asam urat ialah apabila pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar asam urat dalam darah di atas 6-7 mg per desiliter untuk pria dan lebih dari 6 mg per desiliter untuk wanita. Yang kedua, pemeriksaan gula darah dilakukan untuk mendeteksi ada dan tidaknya penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, ureum dan kreatinin diperiksa untuk mengetahui normal dan tidaknya fungsi ginjal. Yang keempat, pemeriksaan profil lemak darah dijadikan penanda ada dan tidaknya gejala aterosklerosis. Yang kedua, pemeriksaan cairan sendi. Pemeriksaan cairan sendi dilakukan di bawah mikroskop. Tujuannya ialah untuk melihat kristal urat atau monosodium urat atau kristal MSO dalam cairan sendi. Dengan mengeluarkan cairan sendi yang meradang, maka pasien akan merasakan nyeri sendi yang berkurang. Yang ketiga, pemeriksaan dengan ronsen. Pemeriksaan ronsen ini dilakukan pada penyakit sendi yang sudah berlangsung kronis untuk melihat kelainan baik pada sendi maupun pada tulang dan jaringan di sekitar sendi. Kemudian, kita akan memasuki mengenai penata laksanaan dari penyakit gout arthritis. Tujuan pengobatan pada penderita artritis gout adalah untuk mengurangi rasa nyeri, mempertahankan fungsi sendi, dan mencegah terjadinya kelumpuhan. Kemudian, serangan akut artritis gout diobati dengan obat-obatan antiinflamasi non-steroid atau colchicine untuk mengurangi peradangan akut sendi. Selanjutnya, edukasi pasien tentang lifestyle yang dianjurkan antara lain menurunkan berat badan, mengkonsumsi makanan sehat, olahraga, menghindari merokok, dan konsumsi air yang cukup. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai gout arthritis. Semoga bermanfaat dan maaf apabila terdapat kekurangan. Thanks for watching.